saya pergi ke Banjarmasin asli membawa ayah seikungan. Saya kada berani ke sana. Telepon pertama yang dekat dengan Tuan Guru Bahid, namanya Haji Ahmad Yani. Beliau bisi notaris, mengharap ke sana. Pikir hati dan harapan, kudu akan Ustaz mudahan ke sini ke ina aku bawa ke rumah guru. Amin. Japo kada main amin. Asa kada mungkin tak ke sana begitu. Sekalinya ditelepon, di SMS lagi, diundang minta waktu bulan Rajab kada kulayani. Japo tahun dudi aja. Imbahnya bertujuh termasuk guru Nopal pulang bercakap di HP, termasuk nang di Jawa Timur di Kalimantan Tengah itu mengharap banget kami uruskan semuanya. Saya kada berani berangkat di sana, para aulia Allah banyak, tuan-tuan guru nang berkaramat banyak. Saya kada layak ke sana, tapi saya karena dipaksa, saya berizin dengan guru kita Ki Hasan Basri, beizin dengan pengasuh, beizin dengan bupati, beizin dengan Ustadz Abdul Latif, diiyakan sidin. Jadi saya berangkat ke Banjarmasin kada surangan. Asli aku kada wani malingkah ayah di hati. Bila aku nak ceramah ayah aku bawa, aduan ni aku nang dihadapi bukan tanggung-tanggung. Di tempat guru Nopal itu para habaib yang hadir 30 orang nang sorban kenal-kenal, belum lagi para kiai. Akhirnya yang dekat dengan Guru Bahid datang matakan sorban kenal, karena sorban saya halus, diantaranya nang kenal. Baju gamis ku igat diantarkannya lagi, apa aja diantarinya, cuman bini anum kan diantarinya. Nah, itu berkah meletakkan guru di hati. Saya mengisi di pesantren Ar-Raudah, Guru Yanur mondok di situ, pengasuhnya masih hidup. Itu nang tuha-tuha kiai para habaib berkursi roda datang. Di Hamuntai itu saya malam di situ. Di sebelah kanan saya ada berdua ke tuha, kada kau bersilak lagi duduk berunjur berduduk hendak tulak. Jadi imbah acara saya hendak menonton sidin, uja panitia kada kau dituntun guru ai sidin berkilik, asli dikilik sidin, tapi datang dua tulak. Kenapa saya di sana digitukan orang? Karena saya kada surangan, aku membawa ayah ke sana. Sudah itu pula dijemput pula dari guru-guru pemangki, sudah disiapkan guru ai di sana, nginap di sana, tapi saya kadihingkat karena hendak ke rumah Tuan Guru Bahid. Sampai ke sana saya ditunggu beliau, sudah makanan sudah disiapkan beliau, minuman sudah siap, sidin duduk sudah menghadang. Turun saya dari mobil, bercepat sidin berdiri, beranjak berjalan, makanya bersalaman di pelatar. Saya ke rumah sidin gelitiran hintuhut, tapi saya membawa ayah. Ini berkah ayah, sidin menyambut saya. Ternyata betullah sudah. Makanya orang berzikir, orang tarikah itu disuruh menghadirkan guru supaya wasil sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau kita ini hendak barakah, hadirkan orang nang mulia. Siapa yang mulia di antara kehidupan kita adalah guru-guru kita. Maka pertemuan begini ini termasuk menggembirakan hati guru. Ma'asyiral hadirin, teman-teman yang mulia, di dalam kehidupan ini kita harus mengambil pelajaran 4 macam yang ada pada diri kita masing-masing, supaya hidup ini nyaman, hidup ini tentram. Di samping tadi sudah memuliakan yang mulia, kita harus belajar kepada 4 macam. Yang 4 macam ini ada pada diri kita masing-masing. Karena setiap kita ini diciptakan Allah ada 4 unsur di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang pertama, kita diciptakan Allah ada unsur tanah. Makanya kita nih kalau lawas kada mandi, lambat awak coba digosok, keluaran tanah, bilang kayak adunan roti tabalnya. Itu kenapa ada tanah? Karena kita ada unsur tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah itu setiap hari karena sakiti, tanah setiap hari karena pijak orang,
tanah setiap hari karena kencingi orang, tapi tanah kada pernah marah. Orang semua beludah ke tanah, tidak ada orang beludah ke atas. Coba tarai beludah ke atas, kada terbulik ke muha seorang. Maka ke bawah, tapi tanah kada pernah marah. Tanam kelapa tumbuh kelapa, tanam timun tumbuh timun, tanam kangkung tumbuh kangkung, kada pernah tersalah tumbuh. Tanam pucuk ubi tumbuh kangkung, tanam durian tumbuh di wadak, tanam kangkung tumbuh ular tadung menade. Artinya apa? Tanah kada pernah dendam. Walau tanah dihina, walaupun kita ini orang kada baik dengan kita, tapi kita harus baik dengan orang. Taburkan kebaikan kepada semua orang. Jangan dendam, jangan bebalasan. Amun orang salah lawan kita jangan dibalas. Karena kalau kita membalas bisa terlebih. Ada kisah Ustadz Nasrul Anam, orang kampung tulak ke pasar, bergantung di Jirambah, menghadang banyu pasang. Panas hari bakajang sidin, musim durian menukar durian sidin. Kuyak din durian, maungkong makan durian di kajang nang tuha tadi. Sekalinya datang pumpung berikutnya terlewat laju tertumbur pumpung sidin. Tajungkang yang tuha terkipai durian di tangan. Tarik sidin keluar dari kajang. Apa kau tumbur pumpung ko di sidin? Oja yang nombor sabar pak, biasalah kayu sama kayu bahantam. Masuknya ke kajang. Ambilnya kulit durian. Kau kutakannya ke muha orang tu. Ngapa pak kau kutkan kulit durian ke muha aku? Biasalah pak, kulit sama kulit bahantam. Tapi kan lain kulitnya. Yang satu kan kulit muha, yang satu kulit durian. Kalau kita membalas lebih, orang buat salah cuman sampan nang limpah, awak membalas muha kawan rakai. Makanya tanah tu kada mau dendamnya. Kita ni nang bagus hidup bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan. Ini kita bertemu begini nah timbul bersayang-sayangan. Kita ni alhamdulillah lah. Kalau hidup berkawan bermasyarakat bisa dah bersayang-sayangan, beramah-ramahan. Cuman kadang-kadang di rumah tangga bisa bermarah-marahan. Nah, ni yang sebelah ni. Jangan bermarah-marahan. Laki salah sedikit dimarahi. Nang laki gitu juga bini salah sedikit dimarahi. Amun awan bini orang ramah banget. Ada bini orang lalu, hendak ke mana mbak je, hendak ke toko je. Hati-hati mbak, jalan licin, kena tahan tak. Soalnya tuh tahan tak lakas tajun, pamilakan keingkutan bingkut mbak, sakitkah? Hati-hati mbak. Bini orang. Sekarang bini awak hanya keluar nak mana tu je, hendak ke kadai, hati-hati tulikin tu kena tahan tak. Oleh tuh tahan tak, sudah kepadahkan. Ya Allah, sakit kan? Sakit kan? Tadi maka bini orang sakit ya. Sekali bini orang sakit kan? Nah, dengan bini kasar dengan bini orang kada. Padahal bini orang kada pernah berjasa dengan kita. Nang berjasa tu bini kita hanya mengandung 9 bulan. Bukan nyaman orang betianan loh. Mengada caya ambil sawit setandan, anak ditaruh ikat bawa berjalan Abuya dari pagi sampai patang. Insyaallah esok keluar Quran baru ada orang hanyar gila begitu. Beranak bukan nyaman, maingon anak kita. Masa bini sedikit salah dimarahi, maka tidak ada marah lagi di antara kita. Jangan suami memarahi istrinya, itu namanya tidak peri keistrian namanya. Bini sama juga menawan laki orang hati-hati banget. Tamu datang laki orang lakas ke kelinting mulakan banyu. Ujian tamu, jangan repot-repot mbak, enggak repot kok aja. Laki orang, sekana laki seorang setengah jam dah bulik begawi, belum dulakan kopi. Ujian nang laki ulakan deng kopi pot orang sibuk aja. Parah. Maka santri-santriwati jangan ada pemarah-marahan, saling mengalah, tiru tanah kada pernah marah walau disakiti. Yang kedua, kita ini meniru kepada kejadian kita. Setiap kita ini dijadikan ada unsur angin. Makanya kita kalau terliwat lawas berkumpul malam bisa masuk angin. Kenapa? Karena ada unsur angin.
Apa yang ambil pelajaran dari angin? Angin selalu jujur, angin kada pernah berbohong. Maka kita jangan berbohong. Antara bini awan laki jangan berbohong. Laki jangan melajari bini berbual, bini jangan melajari laki berbual, kada boleh. Macam mana caranya melajari laki berbual? Kalau laki datang dari Jakarta, sekalinya membawakan oleh-oleh, nukarkan baju, sekalinya baju tersalah pulang, baju murahan tapi nukar mahal, belangnya kada baik pulang dah. Jangan dicela, jangan. Pokoknya dipakai aja, jangan dicaci. Berapa nukar nih? Kalau bepadah mahal, bini sarik, ini bukan nang mahal, ini nang murah. Bepadah murah, paksai berbual. Ini mahal sesalah nih jenang bini. Kada aja laki murah aja. Dia buruk murah bang, apa mahal menukar. Pada mati laki mahal ngolai itu cuman kada bani pada mahal. Samalah dengan laki nukarkan durian. Nukarkan durian di pasar yang paling bagus menurut inya, harganya 50.000 tuh menguncang dah. Orang dia bila berbunyi durian tuh begulak, berarti masak. Rupanya telinganya nang begulak. Ayah nanti durian begulak. Boleh ke rumah sekalinya mantah separuh, behulat separuh. Bini jangan dilajari lagi berdusta. Pokoknya nikmati aja nak ada. Jangan ditakuni berapa nukaran ini setelah mahal nih nenek. Anak kepada 50.000, bini sarik paksa kepada 3-10. Mending aja kayak ini orang nukar nang 50 jenang bini, jenang laki 50 ngolai itu cuma dibani bepada. Laki juga jangan mendustai, jangan melajari bini berdusta. Apabila masak sop kemasinan jangan ditakuni lagi. Masak kemasinan ambilkan banyu bejerang, tumpah biar dia nyaman, tinggalkan biar nyaman makan. Karena menditakuni umai masinnya sop banyak banget lo mau nah uyah mandaki uyahnya masinnya bini berbual. Umai aja sedikit ke uyahnya. Amun sedikit kayak pang masin. Tentu banyak kan melajari bini berdusta ngarnya. Pas hambar pulang yang ditagur umah hambarnya kayak ludahan tuh ada beruyah dah ujenang bini banyak uyahnya tadi tuh akan berdusta. Maka jauh sahatan basi jangan bini belajar berdusta. Bini jangan melajari laki berdusta. Bulik di sini tidak ada dusta lagi di antara kita. Nah itu. Apa sedikit aja. Mana lagi nih? Mana lagi? Nang ketiga. Nang ketiga, kita belajar dari pribadi kita. Setiap kita ada diciptakan unsur air. Apa yang kita ambil pelajaran dari air? Air selalu menuju dataran rendah. Air kada mau meninggi-tinggi. Kita jangan merasa hebat, jangan. Walaupun hebat. Makanya dalam kitab Nasaihul Ibad itu nyaman menggawi perintah pada meninggalkan larangan. Amun kita hendak menjadi orang hebat, insya Allah bisa aja. Rajin-rajin beramal, rajin-rajin menuntut ilmu, banyak sedikitnya hebat. Tapi meninggalkan larangan, merasa jangan hebat itu nang susah. Kita jadi orang hebat bisa, tapi jangan merasa hebat itu nang payah, bukan nyaman. Maunya kita ini jangan suka disanjung, nanti jadi orang keanjungan. Jangan tersinggung orang kada nyanjung, nanti jadi orang perajuan. Kita ini disanjung kakada terasa sama kayak orang kada berkabun. Orang kada berkabun kada pernah senang hatinya sawit mahal, kada pernah susah hatinya sawit murah. Kenapa? Sebab karena kada berkabun. Awak berjual gembung, harunom sawit murah kada nyangkut lalu. Awak mulia kada merasa hebat. Nah, ini terbalik. Kita jangan suka dihargai orang, tapi kita bisa ngomong cuman tiba orang kada menghargai panas juga. Surpi dah membuktikan. Saya menggantikan Ustadz Hasan Azhari ceramah. Asalnya itu almarhumlah Ustadz Norman Kadri Provinsi Jambi. Rupanya seminggu sebelumnya berhalangan dibatalkan. Jadi panitia kadangkala hebatnya cari hitungkan yang paling hebat waktu itu Ustadz Hasan Azhari.
Rupanya isuk acara hari ini Ustaz Hasan Azhari panggil saya, Uji Sidin Ikam gantikan aku ceramah di tempat tuh. Jauh 1 jam 15 menitnya sampai. Yang membawa aku Fikri, mana Fikri ini Deden ya, Ading Sirajuddin orang Lajau, itu yang membawa. Sejam 1/4 sampai. Sekali sampai ke sana kali dihirani orang ada tahu. Sekalinya aku tanyalah nang catatannya Ustaz Hasan Azhari, jaku nang mana ngaran orang ini cari ke dede masih di rumah Ustaz aja. Jaku di mana rumahnya tunjukkan orang, ada santai sikong mengawani aku liwat kabun hubi, ketemu anjing kapungnya aku. Aduh, hai. Untung aku tahu caranya. Kalau di kapung anjing jangan buka tambah jadinya ngapung. Jadi berduduk, jangan ambil kayu lawannya berduduk, humbangnya buka. Jaku nasib tulak ceramah karena kapung anjing. Sampai ke rumahnya sekalinya tuan rumah tadi hanya anak mandi masih berandukan lagi, aku terbayang anduknya kuning pink anduknya. Aduh beri tarik banget. Adengnya Ustaz aja terpaksa aku mah adengnya nih, aku terbalik nih penceramah mah adengnya panitia. Kalau apam terbalik bagus, jadi apam balik mahal harganya. Aku adengnya sekalinya pas kata sambutan ketua panitia bercakap, minta maaf Bapak Ibu nang datang hari ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Dalam undangan Ustaz Nurman Kadri yang kada asing lagi di tengah-tengah kita. Cuman karena beliau berhalangan, kami cari ganti nang kada kalah hebatnya Ustaz Hasan Azhari. Rupanya beliau berhalangan, digantikanlah dengan Ustaz yang sudah ada di tengah-tengah kita. Minta maaf Bapak Ibu, ulun pun kada kenal dengan beliau dan kada tahu siapa ngarannya. Hatiku bungonya penantian. Cobalah betakon orang segagah aku kada tahu ngarannya apa kata dunia. Orang bilang aku ini mirip Afgan, bukan Watungkal aja, orang Banjarmasin bilang mirip Afgan aku. Aku ceramah 16 menit jadi Banjarmasin kemarin di satu tempat bergambaran setengah jam. Kenapa? Karena katanya mirip Afgan. Orang tuh bilang. Jadi aku penasaran suruh ada alumni nang di Kuala Inok Supi namanya. Coba aja aku putarkan kaset Afgan nang mana orangnya. Sekalinya bernyanyi Afgan tadi pakai kacamata, nyanyinya judulnya Kehilangan Cinta. Bernyanyi belubak pipinya, ku perhatikan dasar mirip. Ada tahu panas juga, aku pikir hati belum tahu dia akan timbul sombong. Kita nih mengerjakan perintah nyaman, aku disuruh ceramah di sini gampang aja, apalagi santri dihadapi. Ya saya kayak di pondok cuman meninggalkan larangan bisa dah, jangan mengharap-harap amplop itu bisa dah. Makanya penceramah tuh dah boleh harap amplop, tapi panitia lebih kada boleh, kada pikirkan amplopnya. Itu nang payah. Ini kan banyak penceramah nih. Pergilah ceramah dengan ikhlas, jangan mengharap apa-apa. Bisa dah tuh kada terbayang tuh bisa dah. Ini yang berat. Makanya kita nih jangan merasa hebat. Jadi dihargai orang, alhamdulillah kada pun kada apa-apa. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.